2, 3. Halo Sobat BBK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Semoga Sobat BBK tetap dalam keadaan sehat ya, walaupun di masa pandemi saat sekarang ini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui nih, BBK juga punya acara baru sekarang, namanya Tanya Tutor BBK. Yang mana Tanya Tutor BBK ini tuh semacam pembahasan soal, yang mana soal-soal itu berasal dari Sobat BBK semuanya. Dan untuk Tanya Tutor BBK yang pertama ini, itu kita akan membahas sistem pertidaksamaan dua variabel. Itu adalah materi kelas 11 untuk matematika wajib. Nah, nanti tutor dari BBK yaitu Kak Widya Pranata akan menjelaskan pembahasan soalnya yang sudah teman-teman kirimkan sebelumnya. Oke, sebelumnya terima kasih ya sudah mengirimkan. Oke, mungkin kita perkenalan dulu nih dikit sama Kak Widya Pranata. Halo Kak. Halo, halo juga Sobat BBK. Boleh dong Kak perkenalan Perkenalkan, dikit. nama aku Widya Pranata. Sekarang aku lagi menempuh studi S1 di Universitas Andalas, jurusan Teknik Industri. Oke, terima kasih buat Sobat BBK yang sudah mengirimkan soal-soal terkait sistem pertidaksamaan dua variabel. Baik Kak. Mungkin tanpa membuang waktu lagi ya, Sobat BBK, kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Silakan Kak. Oke, sebelumnya saya izin untuk stop video dulu ya. Nah, soal pertama itu perhatikan sistem pertidaksamaan berikut. Ada 3 sistem pertidaksamaan, yaitu 2x tambah 3y kecil sama 12. 4x tambah y besar sama 8. X besar sama 0 dan y besar sama 0. Kemudian pertanyaannya, daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan tersebut ditunjukkan oleh gambar. Nah, untuk menjawab soal ini, ada beberapa langkahnya, yaitu pertama, kita lihat pertidaksamaan yang pertama, 2x tambah 3y kecil sama 12. Kita jadikan pertidaksamaan ini menjadi persamaan, 2x tambah 3y sama dengan 12. Kemudian kita cari titik yang melalui sumbu x dan melalui sumbu y. Caranya, menjadikan yang melalui sumbu x, kita jadikan nilai y itu adalah 0. Maka 2x ditambah 3 kali 0 sama dengan 12 diperoleh 2x sama dengan 12 bagi 2, yaitu 6. Maka diperoleh titik yang melalui sumbu x adalah 6,0. Dan selanjutnya yaitu titik melalui sumbu y. Dengan mengalihkan x, dengan menjadikan nilai x adalah 0. 2 kali 0 ditambah 3 y sama dengan 12. Maka diperoleh nilai y sama dengan 12 bagi 3. Y sama dengan 4. Maka titik yang melalui sumbu y adalah 0,4. Kemudian kita gambarkan di grafik. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, persamaan yang kedua. 4x ditambah y besar sama 8. Diubah menjadi persamaan. 4x tambah y sama dengan 8. Kemudian dicari titik yang melalui sumbu x dan titik yang melalui sumbu y. Di sini dengan cara yang sama, dengan menjadikan nilai x dan nilai y itu adalah 0, maka diperoleh titiknya itu 2,0 dan 0,8. Kemudian titik ini kita hubungkan. Maka nampaklah grafik seperti di slide ini. Selanjutnya itu x besar sama 0, y besar sama 0. Itu artinya grafik ini berada di kuadran 1. Selanjutnya kita tentukan daerah arsiran untuk menentukan daerah sistem pertidaksamaan ini. Daerah arsiran untuk yang pertama
yaitu 2X tambah 3Y kecil sama 12. Jadi daerah arsirannya adalah berwarna biru ini karena dia kecil sama. Kalau kecil sama itu arah arsirannya adalah ke kiri atau ke bawah dari garis. Kemudian yang kedua, daerah arsiran untuk 4X tambah Y besar sama 8. Tandanya besar sama. Untuk besar sama, daerah arsiran adalah ke kanan atau ke atas. Kemudian untuk daerah arsiran X besar sama 0 adalah semua nilai X yang positif. Dan Y besar sama 0 adalah untuk semua nilai Y yang positif. Maka dari kedua arsiran ini kita lihat bahwa daerah arsiran yang berdempet adalah di daerah yang kuning ini. Maka diperolehlah hasilnya grafiknya pertidaksamaan ini adalah seperti gambar ini. Kita lihat di A, jawaban A, B, C, D, dan E. Maka gambar yang sama yaitu adalah C. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Membeli tanah seluas 6.000 meter persegi. Di atas tanah tersebut akan dibangun perumahan yang terdiri atas rumah tipe 1 dan rumah tipe 2. Banyak rumah yang akan dibangun maksimum 50 unit. Ukuran tanah untuk setiap tipe adalah 100 meter persegi. Ukuran tanah untuk setiap rumah tipe 2 adalah 150 meter persegi. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan setiap unit rumah tipe 1 adalah 7.500.000, sedangkan rumah tipe 2 adalah 8.500.000. Agar keuntungan yang diperoleh kontraktor tersebut maksimum, sebaiknya ia membangun. Nah, kita di sini ditanyakan jumlah rumah tipe 1 dan rumah tipe 2 yang akan dibangun untuk memperoleh keuntungan maksimum. Nah, pertama, kita misalkan nilai X adalah banyak unit rumah tipe 1. Nilai Y adalah banyak unit rumah tipe 2. Kemudian, dari tabel ini, kita masukkan banyak unit rumah tipe 1, X, tipe 2, Y, dan batasan atau banyak rumah yang akan dibangun maksimum 50 unit. Maksimumnya adalah 50 unit. Kemudian luas tanah. Luas tanah untuk rumah tipe 1 adalah 1.000 meter persegi. 100 meter persegi. Dan luas tanah untuk rumah tipe 2 adalah 150 meter persegi. Dan diketahui bahwa tanah itu adalah tanah yang dibeli kontraktor adalah seluas 6.000 meter persegi. Kemudian dari soal juga diketahui keuntungan dari setiap unit rumah. Tipe 1 yaitu 7.500.000 dan tipe 2 8.500.000. Selanjutnya kita buat sistem pertidaksamaan dari tabel ini, yaitu X ditambah dengan Y kecil sama 50 atau jumlah banyak unit rumah tipe 1 ditambah rumah tipe 2 kecil sama dengan 50. Kemudian untuk luas tanah rumah tipe 1 dikali luas tanah ditambah luas tanah rumah tipe 2 kecil sama dengan 6.000. Kemudian pertidaksamaan ini kita sederhanakan dengan membaginya dengan 50. K2X ditambah 3Y kecil sama 120. Kemudian X besar sama 0, Y besar sama 0. Selanjutnya kita bikin gambar grafik untuk mempermudah kita mencari nilai-nilainya. Pertama, X tambah Y kecil sama 50. Sama dengan cara soal pertama. Kita jadikan persamaan. X tambah Y sama dengan 50. Maka kita dapat titik yang melalui sumbu X dan melalui sumbu Y, yaitu 50,0 dan 50. Kemudian selanjutnya untuk sistem pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2X tambah 3Y kecil sama 120, jadi 2X tambah 3Y sama dengan 120. Kita peroleh
titik yang melalui sumbu X yaitu 60,0 dan titik yang melalui sumbu Y adalah 0,40. Selanjutnya kita tentukan daerah arsiran. Daerah arsiran dari soal ini adalah kita lihat persamaan kecil sama 50. Kecil sama berarti dia berada di daerahnya adalah ke kiri. Kemudian soal yang kedua, daerah hasilnya adalah kecil sama 120, berarti juga ke kiri. Kemudian X besar sama 0 ke kanan atau ke atas, Y besar sama 0 adalah ke kanan. Kemudian kita peroleh bahwa daerah pertidaksamaannya adalah daerah gambar yang berwarna ungu ini. Selanjutnya kita tujuannya yaitu memaksimumkan keuntungan fungsi X, Y, di mana 7.500.000 X ditambah 8.500.000 Y. Kemudian dilihat dari grafik, kita untuk mencari keuntungan maksimumnya, kita melakukan uji titik pojok. Di titik pojok dari grafik ini ada 4, yaitu 0,0, 50,0, dan 0,40, serta titik potong dari 2 pertidaksamaan. Kemudian selanjutnya, karena ini tidak diketahui, maka kita cari titik potong tersebut. Titik potong tersebut adalah titik potong dari pertidaksamaan X tambah Y sesama 50 dan pertidaksamaan X 2X tambah 3Y kecil sama 120. Nah, selanjutnya kita cari X tambah Y sama dengan 50. Jadi nilai X sama dengan 50 kurang Y. Selanjutnya, pertidaksamaan kedua, 2X tambah 3Y sama dengan 120. Kita masukkan nilai X dari pertidaksamaan yang pertama, itu 50 kurang Y. Kemudian ditambah 3Y sama dengan 120. Maka diperoleh hasil Y sama dengan 20 dan X sama dengan 30. Jadi titik potong dari kedua pertidaksamaan ini adalah 30,20. Nah, selanjutnya untuk menentukan yang mana yang maksimum dari keempat titik pojok, dilakukan uji terhadap fungsi tujuan. Nah, yang pertama uji titik pojok 0,0 terhadap fungsi tujuannya. 7.500.000 dikali 0 ditambah 8.500.000 kali 0 adalah 0. Kemudian yang kedua 50,0. 7.500.000 kali 50 ditambah 8.500.000 kali 0 pada hasilnya 375 juta. Selanjutnya titik pojok 0,40. 7.500.000 dikali 0 ditambah 8.500.000 dikali 40 sama dengan 340 juta. Terakhir yaitu titik pojok 30,20. 7.500.000 kali 30 ditambah 8.500.000 kali 20 peroleh hasil 3.395 juta. Nah, di sini tujuannya itu memaksimalkan keuntungan. Maka dari tabel titik pojok dan fungsi tujuan ini, kita lihat nilai yang keuntungan yang paling besar, yaitu 395 juta. Maka dari nilai titik pojoknya kita ketahui bahwa kita dapat peroleh hasilnya 30 yang akan dibangun adalah 30 rumah tipe A, tipe 1, dan 20 rumah tipe 2. Maka hasil akhirnya jawabannya adalah A. Nah, selanjutnya soal yang ketiga itu Pak Burhan membeli 4,5 kuintal beras dari petani. Beras tersebut akan dijual kembali. Sebelum dijual, beras dalam kemasan plastik berkapasitas 2 kilo dan 5 kilo. Pak Burhan membutuhkan paling sedikit 120 kantong plastik. Harga satu kantong plastik berkapasitas 2 kilo adalah 300.000
Rp300. Harga satu kantong plastik berkapasitas 5 kg adalah Rp700. Agar biaya pembelian kantong plastik minimum, Pak Burhan dapat menggunakan kantong plastik berkapasitas 5 kg sebanyak. Yang ditanyakan di sini adalah plastik berkapasitas 5 kg. Nah, sama contohnya, kita misalkan banyak kantong plastik 2 kg itu dengan X, dan banyak kantong plastik 5 kg itu dengan Y. Di sini terjadi kesalahan. Sini jenis kantong 2 kilo dan jenis kantong 5 kilo. Untuk beras yang 2 kilo, untuk jenis kantong 2 kilo, berasnya itu 2 kg. Untuk jenis kantong yang kedua yaitu beratnya 5 kg. Dan harga untuk kantong yang pertama adalah 300, dan kantong yang kedua 700. Batasan-batasannya, jumlah dari semua kantong yang digunakan adalah 120. Paling sedikitnya 120. Dan total beras yang tersedia yaitu 4,5 kuintal atau sama dengan 450 kg. Ini kita bentuk sistem pertidaksamaannya. Pertama yaitu tentang jumlah kantong. X tambah Y besar sama 120. Di sini dikatakan membutuhkan paling sedikit 120 kantong plastik. Artinya lebih dari atau sama dengan 120. Selanjutnya yang kedua, adalah berat beras. 2X tambah 5Y besar sama 450. Berarti 2 kg dari banyak kantong pertama ditambah 5 kg dari banyak kantong yang kedua besar sama dengan 450 kg. X besar sama 0, Y besar sama 0. Fungsi tujuannya itu meminimumkan biaya pembelian kantong plastik. Artinya meminimumkan biaya plastik. Pak Burhan dapat menggunakan kantong plastik berkapasitas 5 kg. Selanjutnya kita membuat grafiknya. Yang pertama, X tambah Y besar sama 120, maka itu X-nya X tambah Y sama dengan 120. Tentukan titik yang melalui sumbu X dan melalui sumbu Y. Peroleh itu 120,0 dan 0,120. Selanjutnya itu pertidaksamaan yang kedua, 2X tambah 5Y besar sama 450. Peroleh titik yang melalui garis X, sumbu X dan sumbu Y-nya itu 220. Maaf tadi karena terputus oleh kesalahan dari jaringan di sini. Baiklah, akan lanjutkan soal yang ketiga. Pak Burhan membeli 4,5 kuintal beras dari petani. Beras tersebut akan dijual kembali. Sebelum dijual, beras akan dikemas dalam kemasan plastik berkapasitas 2 kg dan 5 kg. Pak Burhan membutuhkan paling sedikit 120 kantong plastik. Harga satu kantong plastik berkapasitas 2 kg adalah Rp300. Harga satu kantong plastik berkapasitas 5 kg adalah Rp700. Nah, agar biaya pembelian kantong plastik minimum, Pak Burhan dapat menggunakan kantong plastik berkapasitas 5 kg sebanyak berapa? Nah, pertama, kita lakukan analisis terhadap banyak kantong plastiknya. Pertama, misalkan X adalah banyak kantong plastik 2 kg, dan Y banyak kantong plastik 5 kg. Nah, jenis kantongnya itu ada dua, kantong 1 dan kantong 2. Kantong 1 kita misal dengan jumlah kantongnya X, dan kantong 2 dengan jumlah kantongnya Y.
di mana batasannya yaitu Pak Burhan membutuhkan paling sedikit 120 kantong plastik, 120 batasannya. Kemudian berat beras. Kantong 1 berisi 2 kg dan kantong 2 berisi 5 kg. Dan jumlah dari semua beras Pak Burhan yaitu 4,5 kuintal atau sama dengan 450 kg. Harga dari kantong 1 yaitu Rp300 dan kantong 2 Rp700. Selanjutnya kita bentuk pertidaksamaannya. Pertama yaitu dari jumlah kantongnya. Jumlah kantong X ditambah Y paling sedikit besar sama 120. Disebutkan di sini paling sedikit, maka kita menggunakan besar sama atau lebih dari 120 kantong. Kedua, berat beras. Berat beras yang pertama yaitu 2 dan kedua adalah 5 dengan total beras 450. Jadi 2X tambah 5Y besar sama dengan 450. Selanjutnya tujuan dari soal ini adalah meminimumkan biaya pembelian kantong plastik dengan fungsi yaitu 300X ditambah 700Y. Selanjutnya kita gambar dari grafiknya. Grafik untuk pertidaksamaan X tambah Y besar sama 120. Maka kita ubah ke persamaan. X tambah Y sama dengan 120. Maka kita tentukan sumbu yang melewati. Titik yang melewati sumbu X dan melewati sumbu Y. Peroleh titik yang melalui sumbu X yaitu 120 dan melewati sumbu Y adalah 120. Dan pertidaksamaan kedua, 2X tambah 5Y besar sama 450. Kemudian dari pertidaksamaan ini kita rubah menjadi persamaan. 2X tambah 5Y sama dengan 450. Selanjutnya tentukan titik yang melalui sumbu X dan sumbu Y. Diperoleh titik yang melalui sumbu X yaitu 225 dan melewati sumbu Y adalah 0,95. Nah, dari titik ini, dari grafik ini, kita tentukan daerah arsirannya. Daerah arsiran dari persamaan ini adalah besar sama. Yang pertama, ketidaksamaan yang pertama adalah besar sama. Besar sama berarti ke kanan atau ke atas. Besar sama ke kanan dari grafik yang ini. Kemudian yang pertidaksamaan yang kedua, 2X tambah 5Y besar sama 450, berarti ke atas. Dan untuk X, Y-nya juga besar sama. Maka diperoleh daerah warna merah ini adalah daerah arsirannya. Daerah arsiran ini untuk mencapai tujuan, kita lihat dari titik pojoknya. Titik pojok yang pertama yaitu 0,120, yang kedua adalah garis potong, titik potong, yang ketiga adalah 225,0 dan yang terakhir adalah tidak terhingga. Kemudian di sini disebutkan minimum, maka kita gunakan yang 3 titik pojok ini aja. Titik pojok pada titik potong ini belum kita ketahui, maka kita cari dulu dengan cara yaitu yang pertama, X tambah Y sama dengan 120, X sama dengan 120 kurang Y. Ini adalah dari pertidaksamaan yang pertama. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, 2X tambah 5Y sama dengan 450. Maka kita masukkan nilai X yang kita peroleh dari pertidaksamaan yang pertama. 2 dikali 120 kurang Y ditambah 5Y sama dengan 450. Dari perhitungan ini kita peroleh nilai Y sama dengan 50 dan X sama dengan 70. Jadi titik potongnya adalah 50,70. Nah, selanjutnya kita menentukan berapa biaya pembelian dari tiap-tiap titik pojok. Titik pojok yang pertama 225,0.
kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. 300 dikali 225 ditambah 700 dikali 0, hasilnya 67.500. Kedua, titik pojok 0,120. Kita masukkan ke fungsi tujuan, 300 dikali 0 ditambah 700 dikali 120, maka diperoleh fungsi tujuannya itu 84.000. Ketiga, 50,70. Kita masukkan ke fungsi tujuan, 300 dikali 50 ditambah 700 dikali 70, diperoleh fungsi tujuan yaitu Rp64.000. Nah, dari ketiga nilai biaya pembelian titik pojok ini, kita pilih yang minimum. Yang paling minimum adalah 64.000. Maka titik pojoknya 50,70. Nah, dari titik pojok ini diketahui bahwa akan digunakan 50 kantong jenis pertama atau kantong berisi 2 kg, kemudian 70 kantong jenis kedua atau kantong yang berisi 5 kg. Nah, kembali ke soal, ditanyakan Pak Burhan dapat menggunakan kantong plastik berkapasitas 5 kg sebanyak 5 kg sebanyak 70 kantong. Maka jawabannya adalah C. Nah, sekian pembahasan dari soal-soal yang dikirimkan oleh Sobat BBK. Kakak kembalikan kepada moderatornya. Baik, terima kasih Kak Nata yang sudah menjelaskan pembahasan dari soal-soal matematika wajib yang sudah Sobat BBK kirimkan. Sebenarnya itu masih banyak lagi ya Kak soal-soal yang lain yang dikirimkan, tapi karena keterbatasan waktu dan juga soal-soalnya pada mirip, jadi Kak Nata cuma memilih 3 soal tadi, begitu. Mungkin untuk Sobat BBK yang ingin ketemu lagi sama Kanata, jangan lupa untuk daftar tutorial di BBK ya. Oke, mungkin cukup sekian. Dari Kanata ada yang ingin disampaikan lagi, Kak? Terakhir. Terakhir, untuk sobat-sobat BBK, jangan lupa ya untuk mendaftarkan diri di BBK. Yuhu, biar bisa ketemu lagi sama Kanata. Oke, begitu saja Sobat BBK. Sampai ketemu lagi di acara BBK lainnya. Jangan lupa untuk selalu ikutan. Ya sudah, kurang lebihnya dari Kanata dan juga saya mewakili BBK, mohon maaf jika ada salah dan janggal. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.